udah nggak kerasa ya, kita udah lama nggak ketemu. Yuk kita hari ini mau memuji Tuhan sama-sama, kita mau naikkan syukur kita. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk kita mau gerak sama-sama. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yuk tepuk tangan. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, dan berhenti meninggikan namamu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Masih semangat puji nama Tuhan, amin. Masih semangat? Amin. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau say thank you ke Tuhan karena Tuhan selalu ada buat kita dalam apapun kondisi kita. Katakan sama-sama. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau sembah Dia. Jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, selamat pagi. Dalam ibadah Youth yang perdana ini, kita sudah memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu. Dan sebentar setelah kami menyembah kepada Tuhan yang hidup dan menghidupkan setiap kami, ajar kami untuk menjadi pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi setiap kami. Urapi para pemuda-pemudi yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa ini, haleluya, amin. Terima kasih kepada pemuji praise and worship dan juga kepada pemain musik dan tim online yang sudah mempersiapkan untuk
kita bersama-sama bisa beribadah dalam ibadah perdana daripada ibadah youth GPPS Bibis pada hari ini. Mari saya berdoa biar firman Tuhan yang kita akan belajar sama-sama membuat pemuda-pemudi, para milenial menjadi para pemuda-pemudi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pemuda-pemudi yang boleh berkemenangan. Kita sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15, demikian firman Tuhan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, kita akan melihat firman Tuhan berkata perhatikanlah. Itu menghendaki setiap kita, para pemuda-pemudi, memberikan attention, memberikan satu fokus. Jadi fokus yang kita berikan adalah bagaimana kita menjadi para pemuda-pemudi yang bisa hidup dalam kemenangan. Kita akan melihat beberapa hal firman Tuhan menghendaki setiap kita. Ya, pada hari-hari ini seperti ini kita menghadapi pandemi COVID-19 dan juga saya mendengar bahwa para pemuda-pemudi yang sekolah, baik sekolah menengah ataupun sekolah untuk universitas, tidak bisa untuk ibadah dalam ibadah tatap muka. Ada juga yang berkeluh kesah, ada yang senang, dan bahkan terakhir ini saya puji Tuhan ada jemaat yang bisa diwisuda dalam wisuda online. Ya, mari kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi para pemuda-pemudi yang berkemenangan. Kita melihat yang pertama kita belajar dikatakan firman Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacita itu adalah bukan tergantung dari situasi. Sebetulnya bersukacita itu tergantung dari keputusan. Memang mudah ketika kita semua berjalan dengan baik, kuliah, para pemuda-pemudi mendapatkan nilai yang baik, ya, dan bisa menyelesaikan kuliah dengan waktu yang tepat. Itu gampang untuk bersukacita. Tetapi dalam perjalanan hidup, bagaimana ketika kemungkinan dalam kuliah, ya, keuangan orang tua tidak mencukupi, ya, sehingga tersendat-sendat, ya, ataupun para pemuda-pemudi menghadapi orang tua, ya, yang broken home, apakah masih bisa tetap bersukacita? Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi sekali lagi bersukacita tidak tergantung dari keadaan, tetapi tergantung dari keputusan kita. Kita melihat ketika Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Filipi, dikatakan dalam kitab Filipi adalah kitab sukacita. Ya, kalau kita melihat banyak kata-kata bersukacita. Para pemuda-pemudi boleh belajar firman Tuhan. Kondisi dan keadaan Rasul Paulus pada waktu itu bukan dalam keadaan bebas, bukan dalam keadaan yang baik, tetapi Rasul Paulus dalam keadaan di penjara, dalam penjara Romawi yang paling belakang. Dan itu perlu pergumulan ketika Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi bersukacita. Saya berdoa pemuda-pemudi yang mengikuti dalam ibadah online pada pagi hari ini, apapun yang kau hadapi, apapun yang saat-saat ini engkau alami, baik keluarga, baik untuk kuliah, baik yang sudah bekerja, pekerjaan, tetap hadapi dengan bersukacita.
Karena orang yang bersukacita, pemuda-pemudi yang bersukacita adalah pemuda-pemudi yang berkemenangan. Kita melihat hal yang kedua, dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa itu adalah nafas orang percaya. Bayangkan kalau kita tidak berdoa, berarti nafas kita berhenti. Berdoa dalam bahasa Yunaninya dikatakan prosekome atau berasal dari kata proskuneo. Berdoa itu bukan hanya kata-kata yang bagus. Ya, berdoa itu adalah berdasarkan daripada hubungan kita dengan siapa kita berdoa. Hubungan kita dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kali cerita, ada anak kecil yang diajari oleh orang tuanya berdoa. Dan berdoa adalah doa makan. Tentunya doa makan adalah 1 hari 3 kali. Ya, berdoa makan, dia berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan yang kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan bersama-sama, haleluya, amin. Begitu terus menerus yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan suatu saat apa yang terjadi? Suatu saat anak ini bermain di halaman, di luar rumah, di dekat suatu pekarangan yang bebas. Dan kemudian tidak disangka-sangka ada seekor banteng yang lepas dari kandangnya. Dan banteng itu, anak itu tidak tahu bahaya. Karena banteng itu mengarah kepada anak itu. Tapi anak itu ketika mulai melihat banteng itu sudah di depannya. Anak itu berdoa. Dan apa yang didoakan? Tuhan Yesus, terima kasih atas makanan yang kau berikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Padahal keinginan doanya adalah, Tuhan, ini aku dalam keadaan bahaya. Tolong lepaskan. Tapi Tuhan melihat daripada jeritan anak ini. Sehingga pada waktu itu anak ini dilalukan daripada bahaya maut yang mengintai daripada banteng yang terlepas ini. Nah, sekali lagi berdoa. Pada waktu kita menghadapi belum terjawab, tetaplah berdoa. Pada waktu jawaban doa kita belum menjadi terrealisasi, tetaplah berdoa. Karena doa, gaya hidup orang percaya dalam kehidupan setiap orang percaya, orang beriman. Nah, kita melihat pemuda-pemudi yang berkemenangan adalah pemuda-pemudi yang bersuka berdoa. Atau dalam terjemahan sehari-hari Alkitab dikatakan berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa. Kita melihat hal yang ketiga. Pemuda-pemudi yang berkemenangan adalah pemuda-pemudi dalam ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu adalah juga satu keputusan. Mengucap syukur lawannya adalah mengeluh, bersungut-sungut, ya, berbantah-bantahan, tidak berterima kasih. Kita kalau belajar, saudara, daripada Alkitab dikatakan bangsa Israel keluar dari Mesir itu memerlukan 40 tahun. Padahal kalau kita dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, menurut ahli-ahli teologi yang mengatakan tidak perlu waktu sampai begitu lama. Tapi mengapa? Karena kita melihat bangsa Israel itu ketika mereka kekurangan air, mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Dan ketika makanan yang diberikan terus-menerus adalah seperti itu, mereka menginginkan daging. Dan mereka mengatakan mentimun dan segala makanan di Mesir itu enak-enak semua. Kenapa Musa membawa kami kepada padang pasir yang makanannya seperti ini? Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak semua bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali di bawah umur 20 tahun. Dan hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Mari pemuda-pemudi terus-menerus mengucap syukur daripada kita mengeluh. Karena mengeluh akan memberikan dalam kehidupan kita hormon-hormon kortisol
yang tidak akan membawa kebaikan. Tapi ketika kita bersyukur, ada hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon endorfin, hormon-hormon dopamin yang akan keluar dari tubuh kita. 10 orang yang kena kusta suatu saat berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, coba kamu menghadap kepada imam-imam. Karena menurut kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka menghadap kepada imam-imam untuk menyatakan bahwa mereka sudah sembuh. Dan dengan iman mereka melakukan. Dan ketika akhirnya mereka boleh melangkah dan bertemu dengan para imam-imam, dan mereka disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 10 orang kusta yang disembuhkan. Dan yang kembali untuk mengucap syukur, yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus hanya satu, yaitu orang Samaria. Dan apa yang terjadi lagi? Ketika orang Samaria itu berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, bukan hanya secara jasmani engkau disembuhkan, tetapi secara rohani engkau diselamatkan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita bisa mengucap syukur, ada jalan keluar. Tapi ketika kita bersungut-sungut mengeluh, bukan jalan keluar yang kita bisa dapatkan. Puji Tuhan, mari pemuda-pemudi yang mengikuti ibadah online di tempat ini, tulis saudara yang ikut dalam ibadah pemuda-pemudi online ini, saudara ikut aktif, saudara menuliskan dalam live chat saudara dengan hashtag saudara, yaitu saudara mengucap syukur. Ataupun tadi saudara yang dengan hashtag yang pertama, tetaplah berdoa. Ya, kita akan melihat yang terakhir. Dikatakan ayat 19, janganlah padamkan roh. Dalam kehidupan orang beriman ketika kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Efesus mengatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Dan dalam kehidupan ini firman Tuhan katakan, jangan padamkan roh, artinya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan ini sekali lagi kita bisa mengikuti keinginan daging. Dan keinginan daging tentunya menghasilkan, yaitu segala perbuatan yang jahat, menghasilkan segala percindraan, menghasilkan segala hal-hal yang hawa nafsu dan hal-hal dendam dan iri hati. Tapi ketika kita hidup dalam roh, maka akan ada buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam roh, maka ada karunia-karunia Roh Kudus yang akan diberikan dalam setiap pribadi kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dan terutama para pemuda-pemudi yang ikut dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sekali lagi tuliskan dalam live chat saudara, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yang di gereja mau menjadi pemuda-pemudi yang berkemenangan, haleluya. Yang di rumah mau jadi pemuda-pemudi yang berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati semua pemuda-pemudi yang sudah beribadah pada ibadah pagi hari ini. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian dan nanti kita akan berdoa. Refrennya aja, aku percaya ada mujizat. Yes Lord. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Yes Lord, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Memberkati semua para pemuda-pemudi yang sudah beribadah dalam ibadah online pada hari ini. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan tolong pemerintahan ini daripada Presiden Jokowi sampai wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan Menteri Kabinet Indonesia Kerja. Tuhan tolong dalam segala hal-hal yang dihadapi hari-hari ini, memberikan hikmat-Mu sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa bagi kota Surabaya. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kota ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa bagi gereja di mana kami berkomunitas. Tuhan memberkati setiap para pemuda-pemudi, memberkati mereka yang sudi memberikan hikmat-Mu, memberikan ketekunan untuk belajar dengan baik. Sehingga apa yang dicita-citakan boleh tercapai dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati tangan-tangan yang rajin bekerja. Memberkati sekali lagi semua yang sudah berkontribusi, berpartisipasi dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari para pemuda-pemudi yang di gereja dan juga yang ada di rumah, masing-masing mengangkat tangan. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu. Dan Tuhan Yesus akan menyinari kehidupanmu dengan memberikan kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan akan menjagai kehidupanmu dengan memberkati hidupmu. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga dengan persekutuan Roh Kudus menyertai para pemuda-pemudi mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai kali kedua bertemu sebagai mempelai yang sempurna tanpa cacat dan keruh di hadapannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.